Nah, akhirnya tahu kan, yaitu ketika Caimin pada waktu lalu yaitu menyerang program food estate. Nah, ternyata apa? Ternyata baru diserang oleh Caimin tentang program food estate. Sekarang ada kabar yaitu KPK telah menetapkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka. Wow, apakah ini suatu kejutan atau bagaimana? Atau kemarin Caimin sudah mengetahuinya, akhirnya menyerang program dari food estate dari Presiden Joko Widodo. Padahal di sini juga memang ada kesinambungan, yaitu memang ada peran terkait kementerian yang terkait. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Denny Siregar. Habis BTS terbitlah food estate. Nasdem habis diobok-obok. Nah, ini apakah kebetulan atau memang ada skenario ya? Kita ketahui pada waktu lalu itu program food estate itu ya diserang oleh Caimin lah sebagai program yang gagal. Tetapi saat ini ya malah dari kader Nasdem yang dijadikan tersangka. Kabar-kabarnya sih seperti itu. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira beritanya seperti apa sih? Yaitu tiba-tiba KPK dikabarkan menetapkan mentan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka. Nah, di sini dari CNN Indonesia, KPK dikabarkan tetapkan mentan Syahrul Yassin Limpo. Di sini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dikabarkan telah menetapkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Penetapan itu menindaklanjuti peningkatan status dugaan korupsi dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Yang bersangkutan sudah jadi tersangka, ujar sumber cnnindonesia.com melalui pesan tertulis pada 29 September. Di sini sementara itu, Kepala Bagian Pemberitahuan KPK Ali Fikri menyatakan tim penyidik masih terus mengumpulkan dan memperkuat alat bukti. Satu diantaranya melalui penggeledahan rumah dinas Syahrul Yassin Limpo yang dilakukan pada Kamis 29 September hingga pagi ini. Yang pasti mengumpulkan bukti terus KPK lakukan. Sebagaimana yang sering kami sampaikan, KPK harus akan sampaikan seluruh proses penanganan perkara secara utuh pada saatnya setelah semuanya proses cukup dilakukan, kata Ali saat konfirmasi mengenai status tersangka Syahrul Yassin Limpo tersebut. Hasil penggeledahan belum bisa kami sampaikan. Informasi yang kami peroleh, proses kegiatan penggeledahan masih berlangsung hingga sampai saat ini. Jadi di sini ternyata belum dijadikan tersangka ya. Cuma saat ini masih dilakukan penggeledahan ya di rumah dinas Syahrul Yassin Limpo tersebut. Nah, di sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya bagaimana ya? Ketika pada waktu lalu itu memang Caimin menyerang food estate dari Presiden Joko Widodo karena memang tidak ada visi menteri, yang ada hanya visi Presiden Joko Widodo. Jadi pantaslah kalau Caimin di situ yaitu menyebut program food estate dari Presiden Joko Widodo gagal. Tetapi di sini dari berita yang beredar yaitu KPK malah dikabarkan menetapkan mentan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka. Entah ini kebetulan atau memang ada skenario di sini. Di sini dari David Wijaya, adakah merembet ke food estate sebelah bang? Syukurlah bang, udah sembuh ya. Kayak lagunya Joshua bang, diobok-obok, mulai ketahuan belangnya Nasdem sekarang. Ringkasan perjalanan kasusnya yang lumayan lama. Di sini dari APA Media, Menteri Pertahanan Yassin Limpo dikabarkan sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus korupsi Kementerian Kehutanan pada hari ini 29 September. Berikut ringkasan dari kasus dan serupa SYL yang juga terjerat korupsi. Sebuah hutas mungkin sangat lama ya. Di sini ini seriusan gak sih Surya Paloh janji bubarkan Nasdem jika kader korupsi? Serius atau sebatas janji? Memang diketahui saat ini ada dua. Bahkan juga belum lama ini ya kemungkinan 1 tahun itu sudah 2 ya. Yang pertama adalah dari Johnny G Plate. Yang kedua, kalau memang benar-benar ini jadi tersangka ya, berarti sudah 2 dari kader Nasdem. Tapi di sini janji apa tinggal janji saja ya. Padahal pada waktu lalu itu janjinya sangat menggebu-gebu sekali ya. Janji Surya Paloh bubarkan Nasdem jika kader korupsi. Serius atas batas janji. Ya kemungkinan tidak serius ya. Jadi tidak usah dibuat serius lah. Nah, dari sini saya penasaran ya. Ketika kader Nasdem yaitu dijadikan tersangka, di sini kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa ya di sini ya? Bercanda.
kelewatan bersandanya. Surya Paloh, Nasdem tidak akan jadi parpol. Ya, memang pada waktu itu Nasdem tidak akan menjadi parpol, tapi juga jadi parpol. Kemarin diundang ke rumah imam besar, jangan gitu kasihan Anies. Candaan aja, tapi bohong itu bang. Mana mau dia bercanda ya kagak lah. Dulu aja janji nggak akan jadi parpol, nyatanya kan jadi. Nah di sini bahkan juga direspon ya, ketika Nasdem respon mentan Syahrul Yassin Limpo dijadikan tersangka oleh KPK. Nah di sini yaitu Bendahara Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Syaroni memastikan partainya akan menghormati proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Hal ini disampaikan Syaroni merespon kabar Syahrul telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam perkara dugaan korupsi. Kita hormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK, kata Syaroni saat dihubungi pada 29 September. Nah, di sini juga Syaroni menegaskan Nasdem mendukung KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, namun ia masih menunggu pengumuman resmi dari KPK terkait status Syahrul. Kita tunggu press release dari KPK, ujar dia. KPK dikabarkan telah menetapkan Syahrul sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Ia menyebutnya ia sebelumnya sudah pernah diperiksa KPK pada 19 Juni. Kala itu ia mengatakan bakal mengikuti proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Nah, bahkan di sini juga ada berita dari Tribun ya di sini, yaitu janji Surya Paloh akan membubarkan Nasdem jika kader korupsi akan terjadi seusai kasus Johnny G. Plate. Nah, padahal ini hampir dua kader Nasdem ya yang akan dijadikan tersangka oleh KPK. Di sini Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pernah berjanji membubarkan partainya jika ada kadernya yang korupsi. Janji itu terucap saat dirinya membuka pembekalan caleg Partai Nasdem beberapa tahun lalu. Ia berjanji partainya tidak akan cuci tangan bila ada kader yang tersangkut kasus pidana. Partainya tidak akan ikut cawe-cawe terlalu dalam jika kadernya terjerat kasus korupsi. Bahkan, kala itu Surya Paloh juga berjanji akan mengevaluasi keberadaan Partai Nasdem jika ada kadernya yang tersangkut korupsi. Dengan tegas saat itu Surya Paloh menyampaikan Partai Nasdem tidak layak dipertahankan. Tidak layak Partai Nasdem dipertahankan. Demikian tegasnya usai membuka pembekalan caleg Partai Nasdem di Hotel Mercure Ancol, Jakarta pada Senin 3 Juni 2015 silam. Saat itu seorang kader Nasdem yang juga Menkominfo Johnny G. Plate sedang tersandung atau tersangkut kasus korupsi. Lalu apakah Surya Paloh akan membubarkan partainya? Terkait hal itu Surya Paloh buka suara. Ketua Umum Nasdem akhirnya buka suara soal janji akan membubarkan partainya jika ada kader yang korupsi. Hal tersebut menanggapi sindiran berbagai pihak saat Menteri Komunikasi Johnny G. Plate dijadikan tersangka. Surya Paloh tidak menjawab secara gamblang apakah Nasdem akan dibubarkan. Surya Paloh mengingatkan agar semua pihak tidak melihat keburukan Partai Nasdem saja. Ya, seperti itulah kira-kira. Ya, apapun itulah pada Pilpres 2024 mendatang semoga saja berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.